Monggo Mas, toya Mas. Oke, Bapak Ibu, silakan kembali lagi Bapak Ibu. Sudah ya, istirahatnya Bapak Ibu, sudah minum, sudah ke belakang. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Suara saya bisa didengar? Bisa, Bu, bisa. Bisa. Terima kasih Bapak Ibu. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Main ke rumah si kakek. Bebek selalu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pada sesi kali ini saya membawakan dua materi sekaligus ya Bapak Ibu. Model-model pembelajaran dan desain pembelajaran terintegrasi sampai pukul 12 kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tadi bersama Bapak Mahadi, Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana tentang wawasan literasi terintegrasi. Seperti itu ya Bapak Ibu, benar ya? Halo, Iya, Bapak. Bu. Karena aku diberi kekuatan Iya. super, maka aku akan menjaga Boleh, perdamaian dunia. itu apa ya Bapak Ibu? Oke, sesi kali ini saya akan membawakan materi terkait model-model pembelajaran. Ya, Bapak Ibu, model-model pembelajaran pastinya kita tidak asing lagi dengan istilah model pembelajaran. Ya, Bapak Ibu, sebagai seorang guru, ataupun saya sendiri ya Bapak Ibu juga mengajar di universitas, tetap memakai model pembelajaran apa yang digunakan di kelas dan model pembelajaran apa yang pas kita gunakan untuk peserta didik kita masing-masing. Nah, tujuan dari materi kita hari ini, Bapak Ibu, yaitu pertama peserta dapat mengetahui ragam model pembelajaran dan karakteristiknya. Kemudian peserta dapat memahami cara pemilihan model pembelajaran. Kemudian peserta dapat menghubungkan antara tujuan, model, dan indikator tujuan pembelajaran. Kemudian ini kita mau ice breaking nih Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu sediakan kertas sama pen atau pensil di mejanya. Silahkan Bapak Ibu. Boleh ambil kertas, selembar kertas, dan pen atau pensil. Halo. Apakah sudah Bapak Ibu disiapkan? Oke, nah instruksinya bisa diperhatikan di slide atau mendengarkan saya bisa. Pertama, Bapak Ibu perhatikan instruksinya. Pertama, langsung tulis aja ya, Bapak Ibu, ya gambarkan. Buatlah sebuah persegi, ya. Instruksi pertama, buatlah sebuah persegi. Kemudian buatlah sebuah segitiga di atas persegi yang salah satu sisinya berimpit dengan sisi atas persegi. Oke, next yang ketiga, buatlah persegi panjang di dalam persegi yang sisi bawahnya berimpit dengan sisi bawah persegi. Oke, terakhir, buatlah lingkaran di dalam persegi dan berada di samping persegi panjang
tanpa ada sisinya yang terimpit dengan bangun lainnya. Oke, baik. Gambarnya jadi satu, Bu. Iya, satu. Yang kita lihat. Kemudian silakan Bapak Ibu menjelaskan apa yang Bapak Ibu gambar. Silakan Ibu, mungkin Ibu tadi siapa? Ibu Tapas siapa tadi ini? Yang Bu Munawara ya? Bu Muawana. Oh, Bu Trianingsi mungkin mau menjelaskan apa yang digambar. Silakan Bu. Siapa yang mau menjelaskan ini Bapak Ibu? Apa yang digambar hasilnya seperti apa? Boleh tunjukkan dan Bapak Ibu boleh jelaskan gambarnya ini apa? Silakan Bapak Ibu. Tidak apa Bapak Ibu, di sini tidak ada untuk benar salah. Ya, silakan Pak. Ibu ya. Ibu apa? Saya, Bu. Ya, boleh. Siapa? Sudah Ibu ada. apa? Ibu apa ini? Ibu Trianingsi Muntama. Oke, silahkan. Gambar yang dibangun, Boleh bangun yang ditunjuk. digambarkan. Yang digambar tadi berupa apa Ibu? Kayak tampak depan sebuah rumah. Kemudian apalagi boleh Ibu jelaskan? Tadi lingkarannya jadi apa? Segitiganya itu sebagai atap, terus perseginya sebagai dindingnya, sedangkan persegi panjang sebagai pintunya. Kalau lingkarannya kayaknya apa itu ya? Mana gambarnya Ibu? Tadi. Coba lihat gambarnya. Entah. Iya. Di kameranya Bu. Yang ini. Oh gitu ya. Oke Ibu, terima kasih. Ya. Oke, yang lain Bapak Ibu ada gambar yang berbeda? Silakan. Saya, Bu. Ya, boleh. Ibu apa ini? Bu Rosita. Oh ya, Ibu Rosita. Silakan Ibu. Langsung tampilkan gambarnya, Bu. Iya, boleh tampilkan dan boleh Ibu jelaskan apa yang Ibu tampilkan gambar. gambarnya ini. Ya. Gini, Bu, gambarnya, Bu. Oke, apa itu, Bu? Kalau saya ini seperti topi bayi, Bu. Topi bayi. Oke. Topi bayi. Oh, ya, sudah itu aja. Itu sebagai yang nuncuknya itu sebagai itu yang atasnya. Yang digaris itu nanti ditekuk. Ya, gitu aja, Bu. Itu kalau saya seperti topi bayi. Oke, satu orang lagi nih dari Bapak-bapak. Gambar apa hasilnya yang digambarkan? Ayo nih, ini siapa nih? Bapak Fajar. Gambar apa Bapak Fajar? Ya, Bu. Gambar apa Pak jadinya tadi digambarkan? Iya kan, gitu sih. Kayak kita ya, Kak. Tapi kamu muncul sih. Iya. Ini gambarnya seperti apa itu Pak? Oke Bapak, terima kasih ya Bapak. Oke Bapak, nah, ini yang apa namanya? Yang mendekati dengan instruksi nih itu ya Bapak Ibu Trianingsi nih. Nih, kalau di atas tadi sebagai atapnya nggak segitiga aja ya Bu, ada perseginya. Ada perseginya, kemudian ditarik ada segitiga, tapi tanpa melepas, ya, memisahkan garisnya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, nah
jadinya kita di dalam sebuah kelas pastinya kita memiliki model pembelajaran yang harus kita laksanakan atau kita gunakan demi terorganisirnya kelas seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, baik. Next, Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan model pembelajaran, apa yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran, dan apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran. Baik, di sini model pembelajaran yaitu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Ya, model pembelajaran memiliki sintak, ya sintak atau urutan ya Bapak Ibu, urutan khusus yang tidak bisa diubah baik urutan maupun deskripsinya karena merupakan hak cipta memiliki sesuatu atau tim pengembangan. Contoh model pembelajaran yang saat ini sering kita lakukan, apalagi kita saat ini kurikulum Merdeka sering mengenal ada namanya PBL, Problem Based Learning, ya. Kemudian ada pembelajaran kooperatif, ada pembelajaran think pair share atau PJBL, project ya, PJBL. Kemudian apa yang dimaksud dengan pendekatan? Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang seseorang terhadap nuansa proses pembelajaran. Contoh, pendekatan saintifik, pendekatan etnomatematik, atau pendekatan sosial-kultural. Seperti itu. Ada yang disebut lagi dengan metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun ke dalam kegiatan nyata agar tujuan pencapaian optimal. Beberapa metode pembelajaran memiliki langkah pembelajaran, namun urutannya dapat disesuaikan sesuai pengembangan. Tentunya metode pembelajaran kooperatif, metode ceramah, atau metode brainstorming. Seperti itu. Nah, nanti kita berdiskusi dengan contoh kasus ya. Ini kita memaknai dulu apa yang dimaksudkan model, apa yang dimaksud dengan pendekatan dan metode. Nah, melihat slide ini, Bapak Ibu, apa yang terpikir, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu saat ini ya, di slide ini ya, khususnya slide ini, boleh? Siapa yang ingin berpendapat? Silahkan. Ya, Bu. Ya, silakan Bapak. Bapak Muhammad ya? Ya, Silakan Pak. ya. Begini, Bu. Model pembelajaran yang kita gunakan dalam proses belajar mengajar itu harus memperhatikan satu karakteristik peserta didik, karakteristik materi, tujuan pembelajaran, dan tingkat efektivitas dan efisiensinya. Jadi tidak semua model pembelajaran itu cocok atau pas kita gunakan di berbagai kelas. Jadi menyesuaikan dari 4 hal tadi untuk menentukan model pembelajarannya. Begitu, Bu. Baik, Bapak Muhammad. Bapak Muhammad guru di mata pelajaran apa ya Pak? Boleh tahu? Saya IPA, Bu. Oh, IPA. Nah, jadi kalau di kelas Bapak biasanya andalan model pembelajaran Bapak apa itu? Yang Bapak gunakan? Ya, Gambar, napa mau cari gambar kula. kadang praktikum atau eksperimen, kadang juga PJBL ya tadi. Pak. PJBL ya Ya. Pak. Project ya Pak.
Oke. Karena Ya, saya IPA itu kan melihat ada praktikum, eksperimen atau proyeknya ya Pak, seperti itu ya. ya, ya. Baik. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ya memang model pembelajaran ini harus kita mengetahui terlebih dahulu model pembelajaran ini yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik, kemudian tingkat kematangan atau kemampuan peserta didik, minat dan bakat. Serta juga model pembelajaran ini kita melihat ada waktu ya, efektivitas dan efisiensi. Kemudian ada karakteristik materi pembelajaran. Nah, jadi setiap materi pembelajaran, contohnya tadi Bapak Muhammad, mata pelajaran IPA memang lebih itu ke praktikum ya. Kemudian kalau PBL pernah juga Bapak Pak problem based learning? Model pembelajaran berbasis Pernah, masalah. Bu. Ya. Bapak ngajar Pernah. kelas berapa ya Pak? 7, 8, 9? Kelas 7, kelas 7. Kelas 7 ya Bapak. Baru. Kelas 7, 9 juga. kelas 9. Kemudian tujuan pembelajaran ya. Jadi model pembelajaran harus berdasarkan karakteristik, efektivitas, kemudian materi tentang tujuan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana nih pertanyaan dari saya? Kalau menurut Bapak Ibu, model pembelajaran yang berbasis proyek atau disebut dengan PJBL ya Bapak Ibu, apakah itu bisa tuntas dalam satu pertemuan? Kalau tingkat sanawiyah itu berarti 2 JP sekitar 80 menit ya Bapak Ibu? Ya. Iya, 80 menit. Nah, apakah kalau menggunakan model PJBL itu bisa selesai dalam satu pertemuan, satu hari itu? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Silakan. Siapa yang memberikan pendapat atau komentarnya? Tidak cukup Bu waktunya. Ini dengan Ibu? Ibu Rosita. Bu Rosita. Kenapa Ibu Rosita tidak cukup? Alasannya kenapa, Bu? Misalnya kalau pelajaran seni budaya itu proyeknya membuat taplak meja yang ada sulamannya. Itu kan tidak, kalau 80 menit kan tidak cukup. Itu ya kita solusinya dilanjutkan di rumah. Oke. Berarti dilanjutkan di pertemuan berikutnya presentasi produknya berarti seperti itu ya, Bu ya? Ya. Nah, Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas yang sudah mau menyumbangkan pendapatnya. Next kita lanjut. Oke, kita berdiskusi atau menganalisa sebuah kasus ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah terlihat slide-nya? Oke, perhatikan kasus berikut. Pak Ahmad melakukan pembelajaran matematika dengan materi pembelajaran bangun ruang di Madrasah Ibtidaiyah ya, MI Madrasah Ibtidaiyah, dengan tujuan pembelajaran peserta didik mampu memecahkan masalah terkait volume bangun ruang sisi datar dengan tepat. Kemudian media yang digunakan adalah GeoGebra dan menggunakan LKPD cetak yang diberikan pada masing-masing peserta didik. Kemudian Pak Abdullah juga akan mengajarkan materi yang sama dengan tujuan yang sama, tetapi daerah madrasah Pak Abdullah termasuk daerah 3T yang memiliki keterbatasan pada media dan sumber belajar. Nah, pertanyaannya, bagaimana perbedaan ini dapat mempengaruhi pemilihan model pembelajaran yang digunakan? Apakah memungkinkan untuk Pak Ahmad dan Pak Abdullah menggunakan model yang sama? Silakan Bapak Ibu yang ingin mengomentari kasus ini. Nah, dalam kasus ini Pak Ahmad menggunakan model pembelajaran apa? Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau mengomentari dan menjelaskan
dalam pertanyaan itu. Bagaimana perbedaan ini dapat mempengaruhi? Silahkan. Bapak Ibu udah tes bagaimana mencari icon raise hand? Ya, kalau di laptop itu bisa diklik react-nya, reaction. Kemudian tanda ada raise hand, ada apa gitu. Coba kalau yang menggunakan laptop boleh raise hand. Iya, Bapak Abdullah, silahkan Pak. Sesuai dengan Pak Abdullah di sini ya, ada. Silakan Pak Abdullah mengomentari kasus ini. Pak Abdullah dulu. Pak Anas ya. Belum kedengaran suaranya Pak Anas. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Pak. Silakan Pak. Begini, ini saya bukan mengomentari tapi saya belajar. Mungkin dari pendapat saya belum tepat ya Bu ya. Cuman saya kepengen tahulah, kepengen karena dengan adanya pelatihan ini saya juga pengen tambah pengetahuannya gitu. Menurut saya terkait perbedaan antara Pak Abdul dengan Pak Ahmad, perbedaan yang ada itu karena tidak adanya kurangnya alat ya atau media pembelajarannya. Bagaimana perbedaan ini dapat mempengaruhi pemilihan model pembelajaran yang digunakan? Apakah memungkinkan untuk Pak Ahmad dan Pak Abdullah menggunakan model yang sama? Tentunya tidak sama karena Pak Abdullah dan Pak Ahmad itu kekurangan medianya. Pak Abdullah bisa menggunakan model pembelajarannya yang kooperatif, sedangkan Pak Ahmad bisa menggunakan dengan hanya ceramah saja. Karena apa? Atau brainstormingnya untuk Pak Ahmad karena kekurangan medianya. Itu menurut saya seperti itu aja dulu. Terima kasih. Oke, baik Bapak Anas. Kemudian tadi Bu Rosita ya? Baik Pak ya. Baik Pak Anas, kemudian mau dengar dulu pendapat dari Bu Rosita. Tadi ya, Bu Rosita yang resen. Ya, pendapat saya pakai metode yang berbeda, Bu. Nah, seperti ini dulu Pak. Ya, Bu. Pak Ahmad ini dalam kasus ini dia menggunakan model pembelajaran apa ya, Bu? Pak Ahmad di sini. Kalau dilihat menggunakan GeoGebra kan maksud dan saya menggunakan LKPD. Model pembelajarannya kalau dilihat dari penjelasan ini, Pak Ahmad tuh model pembelajarannya apa, Ibu? Ada kata kuncinya sini, keyword, memecahkan masalah. Nah, jadi model pembelajarannya Pak Ahmad apa? Bu Iwan, Bu. Kita? Gimana, Bu? Coba perhatikan penjelasannya. Coba. Pak Ahmad melakukan pembelajaran matematika dengan materi pembelajaran bangun ruang dengan tujuan pembelajaran peserta didik mampu memecahkan masalah. Nah, dalam penjelasan ini Pak Ahmad ini dia menggunakan model pembelajaran apa ya, Ibu? Ayo yang lain boleh kasih komentar. Problem solving. Iya, PBL, kata kuncinya keyword. Ya, kata kuncinya itu memecahkan masalah, berarti Pak Ahmad ini menggunakan model problem based learning. Problem based learning di mana Pak Ahmad juga menggunakan GeoGebra dan menggunakan LKPD cetak yang diberikan pada masing-masing peserta didik karena kondisinya di sini Pak Ahmad berlokasi di kota misalnya ya Bapak Ibu
Sementara Pak Abdullah ini jauh dari kota yang termasuk daerah 3T dan memiliki keterbatasan pada media dan sumber. Pertanyaannya, bagaimana perbedaan ini dapat mempengaruhi pemilihan model pembelajaran digunakan? Apakah Pak Ahmad dan Pak Abdullah bisa menggunakan model pembelajaran yang sama? Bapak Ibu, pertanyaannya. Halo Bapak Ibu. Pak Ahmad tadi menggunakan PBL. Pak Abdullah tinggal di jauh dari lokasi kota atau di desa, apakah bisa juga menggunakan PBL? Bisa lah ya. Ya, jawabannya? Ayo silakan raise hand. Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu jawabannya? Bisa Bu, cuma media pembelajarannya yang mungkin media atau apa ya, cara menyelesaikan masalahnya yang berbeda. Tapi untuk model pembelajarannya mungkin bisa sama, cuma medianya yang berbeda, itu aja. Oke, terima kasih Pak Iwan. Benar ya Pak Iwan, model pembelajarannya bisa sama, tetapi media boleh berbeda. Kalau mungkin di Pak Ahmad itu fasilitas sekolahnya itu lengkap ya, teknologinya lengkap, gitu bisa menggunakan Infocus atau apa aplikasi untuk peserta didiknya. Sementara Pak Abdullah bisa memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya ya Pak Iwan, ya sebagai medianya. Jadi kalau PBL-nya model pembelajarannya bisa digunakan sama Pak Abdullah ya. Tapi medianya Pak Abdullah bisa memanfaatkan media benda-benda berada di sekitarnya. Mungkin kalau Pak Ahmad, Pak Abdullah itu ya dikelilingin dengan daerah sawah atau hutan ya, jadi bisa ya pohon-pohon itu dibentuk gitu sebagai bangun ruang. Ini kan cerita tentang ini ya, volume bangun ruang seperti itu. Ya, jadi tetap siswanya itu diajak berpikir. Bapak Ibu, ada yang sudah mengetahui apa itu HOT? HOT. Soal yang wangil-wangil Bu. High order thinking skill, ya. Iya. Ya. High order thinking skill. Thinking skill di mana di dalam anak-anak diajak untuk berpikir, menganalisis, mengevaluasi serta mengkreasikan sesuai dengan teori taksonomi Bloom. Pernah dengar Bapak Ibu? Apa Bu? Dengar Bu. Pernah ya. Tapi lupa. Teori taksonomi Bloom. Taksonomi. Kalau kita masih berada di posisi peserta didik kita hanya mengingat ya, menghafal, remember. Masih banyak yang mengingat atau menghafal, tapi dengan teori taksonomi Bloom pada saat ini kita diminta guru-guru mengajarkan anak-anak supaya bisa tidak hanya mengingat, tetapi bisa menganalisa dan menciptakan. Oke, baik. Kita lanjut ke kasus berikutnya. Oke, pada kasus sebelumnya, perbedaan letak geografis antara dua orang guru seharusnya tidak menjadi tolak ukur dalam pemilihan model pembelajaran. Karena sejatinya model pembelajaran dapat kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Adapun media yang digunakan dapat menyesuaikan dengan lingkungan dan karakteristik madrasah tempat guru tersebut mengajar. Jadi, guru mengajar
di perkotaan maupun di pedesaan terpencil bisa menggunakan model pembelajaran yang sama dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik madrasahnya. Seperti itu ya Bu. Jadi model pembelajaran PJBL, PBL, walau kita di daerah terpencil gitu ya, boleh Bu. Tadi itu istilahnya lebih gurunya harus bisa membimbing atau sebagai fasilitator supaya anak-anak itu bisa berkreasi dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian next. Oke, salah satunya yang tadi kita sebutkan yaitu model pembelajaran berbasis masalah, ya, PBL. Kalau bahasa Inggrisnya problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, ya, itu bahasa Indonesianya. Pertama, sintak, ya, sintak dalam PBL, sintak atau urutan ya dalam pelaksanaan pembelajaran itu pertama orientasi pada masalah. Apa permasalahannya? Kita bisa ambil masalah yang ada di mana daerah lokasi madrasah tempat Bapak Ibu mengajar, permasalahan apa yang lagi booming, booming itu namanya lagi viral gitu. Nah, itu bisa dijadikan masalah gitu, masalah kebersihan, masalah kenakalan remaja. Nah, itu sepertinya kita mengetahui masalahnya apa dulu, orientasi. Kemudian setelah kita mengorientasikan pada masalah, kemudian sintak berikutnya mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Setelah itu sintak ketiganya membimbing penyelidikan, sintak keempat mengembangkan dan menyajikan hasil pemecahan masalah. Terakhir analisis dan evaluasi. Oke, lalu pertanyaan di sini Bapak Ibu, sering kita bicara tentang masalah. Apa yang dimaksud dengan masalah Bapak Ibu? Apa yang dimaksud masalah? Iya, apa yang dimaksud dengan masalah? Masalah itu keadaan di mana keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, oke. Itu Terima masalah. kasih Kak Irwan. Nah, tadi dari Ibu apa nih yang mau bersuara nih? Masalah itu persoalan atau kendala. Ya, benar. Oke, ada lagi? Siapa lagi yang mau memberi masukan nih? Apa yang dimaksud dengan masalah? Kemungkinan kalau masalah itu Bu, penguasaan materi pelajaran. Mungkin anak kurang memahami atau kurang pintar atau mungkin kurang berminat. Itu anak kan biasanya mengalami masalah. Nah, di model PBL ini siswa diberikan suatu masalah yang kompleks dan membutuhkan pemikiran kritis serta kolaborasi dengan siswa yang lain untuk mendapatkan solusinya. Jadi siswa itu belajar dengan cara menemukan jawabannya sendiri melalui eksplorasi dan analisis. Berarti masalahnya itu terkait dengan materi pelajaran, Ibu. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Baik, Ibu. Nah, pertanyaannya nih, Ibu sudah menjelaskan detail ya di dalam kelas untuk PBL. Nah, jadi yang saya tanyakan ini masalah aja. Tapi yang tadi mendekati benar itu ya, Pak Iwan. Jadi masalah itu adalah keselarasan ya Pak Iwan antara keinginan dan realita ya, ekspektasi harapan dan kenyataan. Makanya terjadinya masalah ya. Kita mengingat ekspektasi kita hari ini kita berangkat pukul 7, tapi realitanya tiba-tiba mogok ya Pak di jalan gitu. Terjadilah masalah gitu. Jadi ekspektasi kita tidak selaras dengan realita seperti itu ya Pak. Ya benar Bapak Ibu semua, terima kasih. Kita next lanjut.
Ada namanya, Bapak Ibu pernah mendengar ini model pembelajaran log R? Pernah dengar sebelumnya pembelajaran log R, yaitu literasi, orientasi, kolaborasi, dan refleksi. Pernah dengar sebelumnya? Nah, ini ya kalau untuk literasi ini untuk model pembelajaran log R ini cukup itu ya relevan untuk pembelajaran literasi. Ada pertama aja literasi apa Bapak Ibu yang mau misalnya literasi numerasi, membaca seperti itu. Kemudian orientasi, kemudian ada kolaborasi, kemudian nanti di akhir refleksi. Ini sintaknya urutannya. Oke, kita lanjut. Oke, Bapak Ibu pasti sudah mendengar ya atau mengetahui pembelajaran inquiry sama discovery. Pernah ya Bapak Ibu? Pembelajaran inquiry, orientasi, terus kemudian ada merumuskan masalah, kemudian merumuskan hipotesis, pengumpulan data, menguji, serta merumuskan. Kalau discovery, pemberian rangsangan, kemudian identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, kemudian pengolahan data, pembuktian, dan generalisasi. Oke, nah ini perbedaan mendasar antara discovery dan inquiry. Oke, ini yang berbasis project. Tadi kan PBL. Nah ini model pembelajaran berbasis project, bahasa Inggrisnya itu Project Based Learning atau PJBL. Ya, di mana sintaknya ini ya urutan sintak ya Bapak Ibu. Apa yang Bapak lakukan setiap sintaknya. Kalau pertama di sini penentuan pertanyaan mendasar. Nah, jadi penentuan itu jadi project apa ya yang mau diciptakan dibuat untuk kelas. Kemudian mendesain perencanaan project. Kemudian menyusun jadwal. Setelah itu mengevaluasi pengalaman, kemudian menguji hasil serta memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Ini model pembelajaran berbasis proyek. Ini sintaknya. Bapak Ibu sudah pernah mendengar kan yang dimaksud sintak urusan dalam mendesain sebuah perangkat pembelajaran? Pernah kan Bapak Ibu? Pernah, Bu. Oke. Iya, saya nanti bicara sintak atau apa, kalau misalnya ada yang tidak tahu gitu ditanya boleh ya. Saya pikir ya pastinya sintak ini tahu urutannya Bapak Ibu. Nah, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam sebuah perangkat pembelajaran harus apa Bapak Ibu? Ciri khas untuk membuat sebuah tujuan pembelajaran harus memuat apa Bapak Ibu? Bu Siti, Bu Awana, boleh? Apa ciri khas dari sebuah tujuan pembelajaran? Harus memuat unsur apa? Orientasi siswa. CP atau apa ya? CP atau ATP ya? Jadi kan di dalam sebuah lembar apa gimana ya? Silakan Bu Awana. Orientasi siswa pada masalah. Kemudian pengorganisasian siswa untuk belajar. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Kemudian mengembangkan, lalu menganalisis. Oke, Bu Muawana, ya. Yang Ibu jelaskan tadi berkaitan dengan sintak. Nah, di sini saya menanyakan tujuan. Di dalam sebuah tujuan pembelajaran, apa maksudnya kata kuncinya untuk membuat tujuan pembelajaran? Pernah mendengar nggak Bapak Ibu? Gimana? CP? Indikator. CP atau apa? Ya, itu bagian dari perangkat pembelajaran Bapak Ibu.
Kalau di tujuan pembelajaran, pernah mendengar nggak harus ada unsur A, B, C, D, A, B, C, D? Pernah dengar nggak? Pernah? Pernah, Bu. Ya, A itu apa, Ibu Laili? A-nya apa? Disampaikan. Siapa? A itu? Siapa? Ding, Audiens. Ya, benar. Siapa nih yang bilang ini? Pak apa nih yang jawab tadi audien? Audiens, Bu. Pak Muhammad. Ya, benar, audien. D-nya apa? D-nya apa? Behavior. C-nya? Kondisi. D-nya? Degree. Setuju. Coba kita lihat ini di poin pertama tujuan pembelajaran ya. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengetahui kata kunci kriteria seperti itu dalam membuat tujuan pembelajaran mudah ya Bapak Ibu. Coba lihat. Di sini tujuan pertama melalui aktivitas pemberian stimulus peserta didik